Kilat benderang menyambar dari samping kirimu. Duar! Dari mana sumbernya? Pesawatmu mulai berguncang. Instrumennya tidak lagi berfungsi. Padahal semenit sebelumnya langit terlihat cerah. Kemudian semuanya pekat. Indramu semakin tak karuan. Mana atas, mana bawah. Entahlah, kamu sedang melampaui ruang dan waktu. Petir terus berkilatan dari semua penjuru. Kumpulan awan melingkupi pesawat lalu memilihnya ke dalam pusaran. Kamu mulai mencengkeram kendali pesawat dan berulang kali meyakinkan diri. Aku bisa keluar dari sini. Aku pasti bisa keluar. Di balik awan gelap yang berkelun, kamu melihat seberkas sinar. Inilah satu-satunya peluangmu. Pesawatmu terus mendekati sinar ini seperti ngengat mendekati cahaya. Dan wush, kamu berhasil keluar dari pusaran angin yang mengerikan. Instrumenmu kembali berfungsi. Pesawat juga tak lagi berguncang. Kamu selamat. Itulah pengalaman yang pilot rasakan saat menghadapi anomali segitiga Bermuda. Ya, setidaknya di acara TV. Hamparan laut luas di antara Miami, Bermuda, dan Puerto Rico tetap menjadi area paling misterius di planet ini. Tapi, masih ada tempat-tempat lain kok. Alaska juga punya segitiga sendiri. Sejak akhir tahun 1980-an, sebanyak 16.000 orang telah hilang di sana. Para saksi mata anomali segitiga Bermuda menyebut-nyebut telah melihat kabut tebal, petir, bola-bola sinar, dan halusinasi. Di Alaska, semuanya malah lebih rumit. Manusia, pesawat, dan kapal, semuanya lenyap begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Tidak ada seorang pun yang bisa membagikan pengalamannya di sana. Pada tahun 1950, sebuah pesawat lepas landas dari Anchorage, Alaska, menuju Great Falls di Montana. Pesawat ini mengangkut 8 kru dan 36 penumpang. 2 jam setelah pesawat lepas landas, sang kapten menghubungi lewat radio kalau penerbangannya berjalan mulus. Tapi kemudian, diam. Pesawat sepanjang 30 meter ini seperti lenyap di angkasa. Padahal, 85 pesawat terbang dan sekitar 7.000 orang dikerahkan untuk mencarinya. Tetap saja, tidak ada jejak. Sepotong skrup atau baut pun tidak terlihat. Semuanya nihil. Misteri pesawat ini membuat segitiga Alaska semakin naik daun. Coba deh lihat ke peta. Segitiga ini merupakan area tak berpenduduk yang berada di dekat Anchorage, Barrow, dan Juneau. Kalau kamu menghubungkan titik-titiknya, akan terlihat segitiga. Luasnya kurang lebih 2 kalinya negara bagian Oregon. Tahu nggak sih? Ternyata ada loh sejumlah area luas di bumi kita yang menjadi lokasi berlangsungnya hal-hal misterius. Misalnya di bumi, laut, gurun pasir, dan rimba. Para ilmuwan punya banyak sekali pertanyaan yang belum terpecahkan mengenai tempat-tempat ini. Semua punya anomali listrik dan magnetik ekstrim. Banyak pesawat dan kapal hilang di dalamnya, terdengar dan terlihat sesuatu. Misalnya saja, Black Bamboo Valley di Tiongkok, yang terlihat seperti lokasi syuting film super horor dari Hollywood. Suasana di sini sangat seram dan misterius. Bagus dong. Coba bayangkan, ada rumpun pohon bambu yang menjulang sampai 40 meter. Pohon hijau ini tumbuh sangat rapat sehingga sulit ditembus cahaya matahari. Kabut misterius menggantung di udara. Dari mana asalnya dan kenapa selalu ada di situ? Ya, mana ada yang tahu. Belum cukup sampai di situ loh ya. Selama berabad-abad, banyak orang hilang di dalam hutan yang luas itu. Para ilmuwan meyakini fenomena ini disebabkan oleh kondisi geologi yang sangat ekstrim di area tersebut. Tanah bisa tiba-tiba retak, sehingga seseorang yang menginjaknya bisa jatuh. Cuaca berubah drastis dan mungkin juga ada uap beracun. Pohon-pohon tertentu bisa melepaskan uap ini saat roboh ke tanah. Terdapat jalan panjang di Ladakh, India. Inilah yang disebut dengan jalan magnetik. Padahal arahnya menanjak dan bertentangan dengan hukum gravitasi. Fenomena ini memang terjadi. Semisal kamu berkendara hingga kaki bukit, mematikan mesin, lalu keluar dari mobil. Mobilmu mulai bergerak menaiki bukit dengan kecepatan sampai 20 km per jam. Kenapa bisa begitu? Teori pertama, bukit itu punya gaya magnet yang sangat kuat, sehingga bisa menarik mobil yang jaraknya terlalu dekat. Diduga, Angkatan Udara India menghindari terbang melintasinya agar peralatan di pesawat mereka tidak mengalami gangguan. Teori kedua,
terkait ilusi optik. Bukit di sekitarnya seperti hilang di kejauhan. Yang kita lihat, jalannya menanjak, tapi sebenarnya tidak. Danau Michigan yang sangat luas itu lebih mirip seperti laut daripada danau. Selama 400 tahun terakhir, 6.000 kapal telah lenyap di dalamnya. Penyebabnya apa? Nah, danau ini punya segitiga misterius sendiri. Dan sebetulnya Danau Michigan lebih banyak menyimpan misteri daripada segitiga Bermuda yang terkenal itu. Pada tahun 1950, Flight 2501 dari New York ke Minneapolis juga hilang saat melintasi danau ini. Nasib ketiga kru dan 55 penumpangnya masih belum diketahui. Pada tahun 2007, seorang profesor arkeologi bawah air meneliti dasar Danau Michigan. Dia melihat susunan batu membentuk lingkaran di kedalaman 12 meter. Wujudnya mirip dengan Stonehenge di Inggris. Tapi kok di dasar danau? Siapa yang menaruhnya? Para arkeolog juga menemukan pola ukiran di salah satu batu itu. Bentuknya menyerupai gambar hewan. Memang tak ada yang istimewa. Gambar hewan ini mirip dengan mamut dan kemungkinan diukir sekitar 10.000 tahun yang lalu. Penduduk Venezuela yang tinggal di dekat Danau Maracaibo pasti sulit tidur. Di titik pertemuan antara Sungai Catatumbo dan Danau Maracaibo, terdapat badai listrik raksasa yang bisa berlangsung sampai 10 jam selama 260 hari dalam setahun. Maka, lebih dari 1 juta petir menyambar danau itu dalam setahun. Para ilmuwan tidak tahu pasti penyebab petir yang menyambar setiap hari itu. Sebagian orang mengatakan karena gas metana yang keluar dari tanah. Sementara, ilmuwan lain menjadikan kandungan uranium di dalam tanah sebagai biang keladinya. Tapi saat ini, kebanyakan peneliti yakin semua petir itu disebabkan oleh cuaca. Udara dingin di pegunungan bertabrakan dengan udara hangat di lautan. Akibatnya, terjadi friksi dan ada kelembapan. Keduanya sangat mudah memicu terjadinya sambaran petir, bahkan hampir setiap malam. Bunyinya menggelegar dan tentunya mengusik penduduk sekitar. Tapi, tempat ini sangat diperlukan karena membantu meregenerasi ozon atmosfer kita. Dan inilah tempat yang paling pertama disebut-sebut punya anomali, segitiga Bermuda. Banyak pesawat dan kapal lenyap tanpa jejak. Teori yang diusulkan memang banyak sekali. Para ilmuwan bahkan beranggapan mungkin ada meteor besar di dasar laut sana yang mengeluarkan energi magnetiknya sendiri. Mungkin energi itu telah mengacaukan peralatan navigasi di semua alat transportasi malang itu. Dan sudah berlangsung cukup lama. Mereka bahkan mengira kalau energi ini telah menimbulkan masalah jauh sebelumnya, yaitu di masa Columbus. Anomali magnetik di Danau Alaska tidaklah seberapa, tapi di sekitar sini jarum kompas akan melenceng 5, 30, atau bahkan 60 derajat. Tapi, malfungsi peralatan tidak cukup menjelaskan alasan lenyapnya banyak pesawat dan manusia di negara bagian yang sangat luas ini. Alaska memang liar. Banyak gunung yang menjulang, hutan tak berujung, tumpukan salju di musim dingin dan panas terik di musim panas. Di sini terdapat 3 juta danau, 12.000 sungai, dan sekitar 100.000 gletser. Per kilometer perseginya cuma ditempati 1 orang. Sedangkan di California, per kilometer perseginya rata-rata ditempati 250 orang. Jadi, di Alaska, kamu bisa berjalan selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan tanpa bertemu seorang pun. Ya, mungkin kamu cuma akan bertemu dengan beruang. Siang dan malam harinya juga sangat membingungkan di kutub utara sana. Para wisatawan dari seluruh dunia ingin sekali datang langsung ke Alaska untuk melihat rupa bumi di masa lalu. Tanpa konstruksi beton, jalan aspal tak berujung, gudang, dan ladang jagung. Tapi, selain menawan, tempat ini juga sangat berbahaya. Kamu bisa tersesat di tengah hutan, kehabisan makanan, basah kuyup, kehilangan kompas atau GPS. Di Alaska yang ekstrim ini, bahaya selalu mengintai. Kebanyakan pendaki gunung tidak cukup mengantisipasinya. 80% komunitas yang berada di Alaska tidak punya akses jalan. Oke, kembali ke era Wild West, saat kuda mengangkut manusia, barang, dan informasi. Di Alaska, semuanya harus pakai pesawat. Ada 9.000 pesawat dan 8.000 pilot, dan jumlah ini masih terus bertambah.
Maka jumlahnya lebih dari 1 di antara 100 orang Alaska. Perubahan cuaca secara mendadak sering terjadi hujan deras, badai salju, dan kabut. Kurang cocok dipakai untuk melakukan penerbangan yang mulus. Sayap pesawat yang terbang di Alaska bisa tertutup es. Kabut bisa menyamarkan puncak gunung bersalju. Terpaan angin kencang juga bisa membelokkan pesawat kecil dari jalur aslinya. Hal-hal inilah yang harus dihadapi oleh para pilot setiap kali lepas landas. Lalu, bagaimana dengan pesawat yang lenyap itu? Para penyelidik percaya bahwa pesawat Douglas C-54 Skymaster hilang karena cuaca buruk. Serpihannya tertutup oleh salju atau jatuh ke dalam danau. 5% dari wilayah Alaska diselimuti gletser. Di dalamnya terdapat banyak sekali retakan. Ada yang bisa dimasuki satu orang, beberapa orang, atau bahkan seluruh pesawat. Di tahun 1945, 5 pesawat TBF Avenger terbang untuk latihan rutin di sekitar segitiga Bermuda. Di tengah latihan, kelima pesawat itu dihantam hujan deras dan angin kencang, meskipun cuaca diperkirakan cerah. Para pilot menjadi sangat bingung dan melapor ke pangkalan lewat radio bahwa perlengkapan navigasi mereka telah berhenti bekerja. Hal terakhir yang didengar pangkalan adalah saat bahan bakar pesawat pertama berkurang di bawah 10 galon, kami semua bisa jatuh. Lalu, hening. Kelima pesawat dan 14 anggota krunya nggak pernah terdengar kabar beritanya lagi. Dalam pelayaran pertamanya ke dunia baru di tahun 1492, Christopher Columbus berlayar melewati segitiga Bermuda. Columbus melaporkan bahwa suatu malam saat keluar ke geladak kapal, dia melihat cahaya raksasa yang nggak mirip apapun yang pernah dilihatnya muncul di kejauhan. Columbus melihat kompasnya dan alat itu memberikan arah tak menentu. Mungkin kamu sudah tahu segitiga Bermuda nggak tercantum di peta dunia manapun. Ini karena berbagai lembaga resmi menolak untuk mengakui kalau area itu benar-benar ada. Sebuah teori populer menyatakan gelombang raksasalah menyebabkan banyaknya kapal dan pesawat yang hilang. Oleh para ahli, fenomena ini disebut gelombang badai ekstrim. Gelombang ini muncul ketika berbagai pola cuaca terjadi di tempat yang sama dan menyebabkan gelombang besar tak terduga. Para saksi bilang gelombang itu mirip dinding air raksasa. Gelombang ini bisa menjelaskan kenapa kapal tenggelam tiba-tiba dan tanpa meninggalkan jejak. Segitiga Bermuda adalah titik lokasi dengan cuaca sangat intens dan tak bisa diprediksi. Badai terbentuk dengan cepat dan tak terduga, lalu hilang tak lama kemudian. Kalau berkedip, kamu bisa saja melewatkan momen itu. Hal ini bisa menjelaskan kenapa sedikit sekali sinyal bahaya yang dikirimkan karena para pilot dan pelaut nggak tahu akan kedatangan cuaca buruk. Tak seorang pun tahu persis berapa kapal dan pesawat yang telah lenyap di segitiga Bermuda. Perkiraan kasarnya adalah 50 kapal dan 20 pesawat. Seringnya peristiwa hilangnya alat transportasi itu tanpa penjelasan dan nggak pernah ada bangkai yang tersisa. Teori aneh lain yang mencoba memecahkan misteri segitiga Bermuda berasal dari Charles Berlitz. Dia bersikeras area itu adalah lokasi kota Atlantis yang hilang. Menurutnya, semua kapal dan pesawat yang hilang, begitu juga peralatan yang tak berfungsi, disebabkan oleh cahaya energi yang dilepaskan kristal energi khusus yang menggerakkan Atlantis. Meski kedengaran konyol, teori ini ternyata cukup meyakinkan hingga lebih dari 20 juta orang dari seluruh dunia membeli bukunya. Di tahun 1800, sebuah kapal layar besar bernama USS Pickering berangkat dari Amerika Serikat dalam perjalanan ke Hindia Barat. Kapal itu berlayar melewati segitiga Bermuda dengan 90 awak kapal dan gak terdengar kabarnya lagi. USS Pickering adalah kapal pertama yang dikonfirmasi hilang di segitiga Bermuda. Diyakini bahwa kapal itu tenggelam karena badai, tapi karena nggak ada bangkai yang ditemukan, kita nggak pernah tahu pasti. Saat 5 pesawat TBF Avenger hilang, diadakanlah operasi pencarian besar-besaran. Sejumlah perahu dan pesawat memeriksa segitiga Bermuda untuk mencari tanda-tanda keberadaan pesawat itu. Salah satu perahu pencari adalah airboat PBM-5 Mariner. Airboat itu berangkat pukul 19.27 dan mengirim pesan radio 3 menit kemudian. Lalu tak pernah kedengaran kabarnya lagi. Jejak airboat penyelamat maupun kelima pesawat Avenger itu juga musnah. Penyelidikan besar-besaran dilakukan atas hilangnya pesawat dan airboat ini, tapi tak pernah ditemukan apapun. Area laut ini adalah salah satu rute pelayaran terpadat di dunia. Sebagian orang yang skeptis percaya
Fakta ini telah menjawab misteri itu. Secara statistik, makin sibuk areanya, makin tinggi pula frekuensi kecelakaan dan hilangnya kapal serta pesawat. Meski masuk akal, bukan frekuensi kehilangan itu yang menjadi penyebab misteri segitiga Bermuda, melainkan tiadanya penjelasan atau bangkai yang ditemukan. Di dasar laut, organisme yang terurai melepaskan konsentrasi gas metana tinggi yang terperangkap di bawah air. Gas ini bisa menumpuk sampai boom, meletus. Gas itu naik ke permukaan dan meledak. Jika kapal berada di salah satu area letusan ini, air akan sangat berkurang kepadatannya dan menyebabkan kapal tenggelam dengan cepat tanpa peringatan. Ilmuwan percaya ini bisa menjadi penyebab banyaknya kapal dan pesawat yang hilang di segitiga Bermuda. Meskipun teori ini sangat masuk akal, tampaknya sangat tidak mungkin. Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan tidak ada pelepasan gas besar di area ini selama 15.000 tahun terakhir. Dasar laut terdiri dari bebatuan yang mengandung banyak magnetit. Magnetit lebih mirip besi. Medan magnet bereaksi terhadap konsentrasi magnetit tinggi di dasar laut yang bisa memicu semacam konflik antara keduanya. Ini bisa menyebabkan berbagai anomali cuaca dan hasilnya terjadilah masalah navigasi. Wajar saja kalau perubahan apapun di dasar laut atau di medan magnet bumi akan sangat memengaruhi segitiga Bermuda. Karena medan magnet terus-menerus bergerak, ada kemungkinan segitiga Bermuda juga terbawa. Sekarang, setelah tahu lokasi segitiga Bermuda, orang-orang mudah menghindarinya. Diduga segitiga ini bergerak ke timur bersama kutub magnetik, tapi ilmuwan belum bisa menjawab dengan persis di mana lokasinya dalam beberapa tahun. Sebagian orang menyalahkan aktivitas paranormal dari luar bumi atas semua bencana ini. Orang lain menduga ini semua tentang fenomena alam yang mengamuk. Ada segitiga lain di Danau Michigan. Seperti halnya yang ada di dekat Bermuda, segitiga Michigan memperoleh reputasi suram karena beberapa kasus kehilangan. Peristiwa pertama yang tercatat terjadi tahun 1679. Sebuah kapal besar, salah satu yang terbesar saat itu, memulai sebuah ekspedisi. Tapi begitu memasuki segitiga seram itu, kapal ini nggak pernah kembali. Beberapa waktu kemudian, sebuah pesawat hilang di titik segitiga ini. Biasanya langit sangat cerah di sana, tapi di tahun 1883, beberapa orang menyaksikan hal-hal yang enggak wajar di area itu. Sebagian mengaku melihat balok-balok es besar jatuh dari langit dan kru kapal bahkan berhasil mendapatkan satu balok es sebagai bukti kuat. Sementara itu, segitiga seram lainnya ada di area misteri Samudra Pasifik. Di selatan pesisir Jepang, gak jauh dari Tokyo, ada sebuah area tempat banyak kapal menemui takdirnya. Lenyap tak berbekas di perairan ini. Orang-orang menamakannya segitiga naga. Sebagian ilmuwan percaya penyebab anomali ini adalah perubahan lingkungan. Di dasar laut area segitiga Pasifik itu juga ditemukan metanahidrat konsentrasi tinggi. Kamu melenceng dari jalur awal dan berlayar ke arah yang salah. Ada Laut Karibia di dekat segitiga itu yang disertai pulau-pulau kecil. Dasar laut di sini nggak dalam. Kapal bisa memasuki perairan dangkal. Sekarang kapal terjebak di beting dan kamu nggak tahu di mana posisimu. Kalau kejadiannya di abad ke-21, kapten kapal akan bisa sampai ke pantai dengan memakai GPS dan navigasi modern lainnya. Tapi menariknya, kali ini kompas berfungsi dengan benar, karena sudah lama kutub utara bumi tidak berimpitan dengan kutub sejati di wilayah segitiga Bermuda. Garis agonis itu ada di tempat yang jauh dari sini. Nggak ada masalah dengan navigasi, tapi entah kenapa disinilah kapal-kapal lenyap. Sebenarnya nggak cuma di sini sih, di seluruh Samudra Atlantik ada berbagai lokasi tempat banyak kapal menghilang. Segitiga Bermuda bahkan nggak masuk 10 besar dari tempat-tempat semacam itu. Salah satu alasan utama kenapa banyak kapal hilang di sini adalah salah satu rute pelayaran paling populer di Atlantik adalah melalui segitiga Bermuda. Dan kalau ada makin banyak kapal di suatu tempat, bisa jadi makin banyak pula kecelakaan kapalnya. Sederhananya seperti itu. Lalu, keadaannya makin aneh. Teori-teori lain bilang ada celah ruang waktu di area ini. Kapal-kapal dan pesawat yang masuk ke dalam celah ini akan berakhir di masa lalu atau masa depan. Tapi karena alasan tertentu, nggak ada satu bukti pun yang bisa menjelaskan mitos ini. Nggak ada alasan untuk mendasari bahwa celah itu tersembunyi di suatu tempat di sini. Pangkalan peradaban luar bumi berlokasi di segitiga Bermuda. Para pengunjung dari galaksi lain mencuri kapal-kapal beserta krunya. Jadi tak seorang pun bisa menemukan bangkai kapal.
Ini juga sebuah mitos populer yang nggak bisa dibenarkan secara ilmiah. Kraken hidup di suatu tempat di dalam segitiga. Ini adalah cumi-cumi raksasa yang menenggelamkan kapal dan juga merupakan legenda yang saling diceritakan oleh para pelaut. Tapi cumi-cumi raksasa tinggal di kedalaman laut. Hewan ini bisa tumbuh sampai seukuran setengah gerbong kereta, tapi belum pernah tercatat kasus di mana kraken menenggelamkan kapal besar. Di area segitiga Bermuda, kraken belum pernah terlihat. Orang-orang di masa lalu nggak tahu akan keberadaan makhluk ini. Jadi saat melihatnya untuk pertama kalinya, mereka menggambarkannya sebagai monster besar mengerikan. Cumi-cumi raksasa termasuk makhluk yang paling sulit dipahami di bumi, dan ilmuwan harus memakai sonar untuk menemukannya. Hewan ini nggak suka meninggalkan kedalaman laut yang gelap dan kemungkinan akan takut terhadap bunyi kapal. Jadi, fakta ini harusnya mencoret cumi-cumi sebagai tersangka. Banyak kapal dan pesawat lenyap tanpa jejak. Para penumpang nggak pernah terlihat maupun terdengar lagi. Berbagai laporan tentang cahaya aneh di langit. Bukan, ini bukan adegan dari film blockbuster Hollywood mendatang. Tapi beberapa kejadian aneh yang dilaporkan selama lebih dari seabad di sebuah area dengan julukan mengerikan Kuburan Danau Ontario. Juga disebut sebagai segitiga Bermuda Kanada atau pusaran Marisburg. Lokasinya membentang di sebagian Danau Ontario dari Kingston ke County Prince Edward di Kanada dan turun ke Oswego, New York di Amerika Serikat. Kisah-kisah tentang area ini sama mengerikannya dengan dinginnya air danau di mana kisah itu terjadi. Cerita yang paling meresahkan melibatkan sebuah sekunar bernama Bavaria. Saat itu tahun 1889 dan kapal itu sedang diderek melintasi danau. Air yang deras memutuskan tali derek dan Bavaria hanyut menjauh. Syukurlah, sekunar itu kemudian ditemukan aman dan utuh. Tapi ada yang hilang, krunya. Tak seorang pun ditemukan di atas kapal. Yang membuat cerita ini makin ganjil adalah meja makannya tertata, ada roti yang baru saja dipanggang, serta uang dan surat-surat milik kapten semuanya ada. Bahkan, ada burung kenari piaraan yang berkicau riang seolah-olah nggak ada masalah. Apa yang terjadi dengan kru kapal? Mungkin kita nggak akan pernah tahu, dan ini bukan kejadian unik. Cuma satu dekade berikutnya di tahun 1900, 3 kapal Enimineus, Picton, dan Acacia sedang berlayar menyeberangi danau. Cuma 2 kapal yang berhasil sampai ke tujuan akhirnya. Yang ketiga, Picton, sedang mengebut mendahului yang lain ketika kapal itu lenyap begitu saja. Menurut koki kapal Enimineus, kami berlayar dengan lancar di danau itu dan sedang bersenang-senang saat tiba-tiba kami melihat layar atas Picton terlepas. Lalu layar bawahnya jatuh, kemudian ketika kami berdiri dan melihat Picton lenyap begitu saja. Mungkin kapal itu tenggelam karena kemudian terlihat puing-puing di air, tapi kapal itu sendiri dan semua krunya tak pernah ditemukan. Beberapa minggu kemudian, sebuah botol berisi catatan di dalamnya ditemukan di pelabuhan Sackett, New York. Catatan itu dari Kapten Sidley dari kapal Picton. Aku telah mengikat Vesey kepadaku dengan tali buangan sehingga kami akan ditemukan bersama. Vesey adalah anak lelaki kapten yang berumur 12 tahun. Catatan itu menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Jika para saksi benar, lenyapnya kapal itu cukup cepat. Kapan Kapten Sidley tahu dia sedang dalam bahaya? Kenapa dia nggak mengirim tanda bahaya kalau sudah ada peringatan? Kapan dia punya waktu untuk menulis catatan, memasukkannya ke dalam botol dan mengikat dirinya dengan anak lelakinya? Ini benar-benar misteri. Dan bukan cuma kapal yang menabrak kekuatan aneh di area itu. Pesawat juga berjuang untuk melewatinya dengan selamat. Tahun 1975, Ron Scott terbang dari Bandara Picton dengan pesawat Cessna 172-nya. Saat memasuki pusaran Marisburg, pesawatnya miring ke samping. Selama beberapa detik dia nggak mampu membetulkan posisi pesawat, tapi begitu dia berhasil, kekuatan yang sama memiringkannya ke sisi lain. Sekali lagi, dia terjebak di sana selama beberapa detik tanpa mampu mengendalikan pesawatnya. Sebagai pilot terampil, dia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Dia jelas lebih beruntung dibanding pilot Angkatan Udara Kanada Barry Allen Newman. Newman berada di titik yang sama di tahun 1952 ketika dia kehilangan kendali pesawat jetnya dan jatuh ke danau. Sampai hari ini, jasadnya belum ditemukan. Total lebih dari 270 kapal dan setidaknya 40 pesawat telah berakhir tragis di area itu. Menambah misterinya, kadang orang melaporkan adanya cahaya atau bola terang atau pesawat gelap melayang di langit. Ini lebih sulit lagi dijelaskan.
Para saksi yang melapor bersikeras bahwa mereka benar. Sitwell bilang dia melihat sebuah bentuk aneh seperti berlian bersegi banyak yang berputar perlahan di langit. Lalu, bentuk itu lenyap begitu saja. Orang lain mengaku telah melihatnya juga. Tentu saja pusaran Marisburg cuma satu dari beberapa tempat di seluruh dunia yang dikenal sebagai pusaran keji. Sebuah istilah yang ditemukan oleh ahli biologi dan penulis Ivan T. Sanderson. Dia menemukan 12 area lain dengan ukuran yang sama di permukaan bumi di mana terjadi hal-hal aneh. Yang paling terkenal tentu saja segitiga Bermuda yang menakutkan itu. Berlokasi di Samudra Atlantik di antara Bermuda, Florida, dan Puerto Rico. Tempat ini telah dikambing hitamkan atas lenyapnya ribuan orang. Mereka masuk dengan perahu, pesawat, tapi nggak pernah keluar lagi. Bahkan penjelajah Christopher Columbus mengalami misteri segitiga Bermuda selama pelayaran pertamanya ke Amerika tahun 1492. Dia bilang kompas-kompas menunjukkan arah yang salah. Ketinggian laut sepertinya berubah dramatis dan dia bahkan melihat berbagai cahaya aneh di langit. Tahun 1918, USS Cyclops yang merupakan salah satu kapal bahan bakar terbesar Angkatan Laut Amerika Serikat lenyap di sana. Karena 309 anggota krunya dinyatakan hilang di laut ketika kapal Cyclops menghilang, ini dipandang sebagai kehilangan jiwa terbesar dalam sejarah Angkatan Laut Amerika Serikat dalam satu insiden tunggal. Pada saat itu, cuaca bagus. Satu-satunya pesan yang dikirim dari kapal tersebut hari itu mengindikasikan nggak ada masalah atau kekhawatiran, dan sinyal bahaya nggak pernah dikirimkan. Sebuah investigasi Angkatan Laut secara menyeluruh dilakukan. Kesimpulannya, banyak teori telah mengemuka, tapi nggak ada yang benar-benar bisa menjelaskan sebab hilangnya kapal itu. Dengan kata lain, para penyelidik kebingungan. Ada juga segitiga naga yang berlokasi di Samudra Pasifik. Cerita yang paling mengganggu melibatkan sekelompok kapal Jepang yang lenyap tahun 1950-an. Ketika para peneliti dikirim untuk menyelidiki apa yang telah terjadi, mereka juga menghilang. Dalam masing-masing kasus, mustahil mengetahui apa yang telah terjadi dan adalah hal mudah untuk terjebak dengan cerita monster laut raksasa yang mengintai di bawah gelombang laut. Siapa yang nggak suka cerita seram? Dan Sanderson mau menerima kemungkinan bahwa kisah semacam itu benar. Dia percaya pusaran keji yang dia pelajari bisa dijelaskan, mulai dari kerutan dalam rangkaian ruang waktu sampai kelainan magnetik hingga orang-orang bawah air. Tentu saja, Sanderson bukan cuma penggemar berat tempat-tempat aneh. Dia juga menulis tentang makhluk-makhluk aneh seperti Bigfoot dan monster Loch Ness. Kemampuannya sebagai ilmuwan netral dipertanyakan. Tahun 1948, dia mengklaim bahwa jejak kaki hewan berjari 3 yang ditemukan di pantai Clearwater di Florida adalah bukti adanya penguin setinggi 4,5 meter dengan argumen bahwa itu tidak mungkin dipalsukan. Tahun 1988, Tony Sinjorini mengungkapkan bahwa dia dan temannya lah di balik berita bohong penguin raksasa ini, yaitu dengan memasang kaki besi cor pada sepatu kets yang tinggi. Bagaimanapun, mungkin Sanderson bukanlah sumber yang paling bisa dipercaya, tapi ada juga beberapa penjelasan yang sangat menarik dan sepenuhnya natural. Perhatikan khusus pada pusaran Marisburg. Sangat mungkin kapal-kapal seperti Bavaria dan Picton habis karena kesialan dan cuaca buruk. Cuaca tak menentu jelas bukan hal yang enggak biasa di Danau Ontario, dan badai kilat di perairan terbuka terbukti bisa membahayakan pelaut yang paling terampil sekalipun. Dan sekarang pun, dengan kemajuan perakiraan cuaca, kita tetap saja sering salah. Di masa lalu, enggak ada cara untuk memprediksi bahwa badai akan datang, dan cuaca hanyalah satu masalah. Ahli sejarah Mark Sigin bilang bahwa area itu selalu dikenal berbahaya, karena dasar danaunya bisa dengan cepat menjadi dangkal di sepanjang pesisir timur. Ada juga beberapa pulau karang kecil dan dangkalan tersebar di seluruh area, membuat pelayaran jadi berisiko, terutama bagi kapal-kapal yang lebih besar atau yang bermuatan berat. Sampai pertengahan abad ke-20, perakiraan cuaca modern dan pembuatan kapal yang lebih maju telah mengurangi sebagian besar bahaya pelayaran di Great Lake, sehingga kerugian pun berkurang. Kecelakaan kapal besar terakhir di Danau Great Lake adalah kecelakaan SS Edmund Fitzgerald yang tenggelam di lepas pantai Danau Superior di tahun 1975 dengan 29 anggota kru yang tenggelam bersamanya. Sepertinya pusaran nggak cocok buat kemajuan manusia. Adapun cahaya atau bentuk-bentuk di langit,
Dalam kebanyakan kasus, ini adalah hasil dari fenomena menarik yang disebut inversi panas atau suhu. Jika ini terjadi, selapis udara panas terjebak di bawah udara dingin. Ini bisa menghasilkan fatamorgana atau pemantulan. Jadi, cahaya di atas tanah yang jauhnya berkilo-kilometer bisa dipantulkan di langit, memberikan kesan adanya objek yang terbang. Beberapa bagian misteri lainnya mungkin akan terpecahkan dengan berjalannya waktu. Air bersih Danau Ontario dan suhunya yang dingin membantu mengawetkan kapal-kapal dan pesawat yang tenggelam di sana. Karena para penyelam dan peneliti terus menjelajah area itu, mungkin akhirnya kita akan tahu nasib kapal Bavaria, Picton, Kapten Sidley, dan putranya.